Sebagian dari masyarakat Desa Kaliulingi melakukan audensi kepada Bupati yang diwakili oleh sejumlah OPD terkait, seperti Inspektorat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinpermades, Camat Brebes, dan pihak Kejaksaan serta Kepolisian pada hari Selasa tanggal 8 April tahun 2025 di lantai 2 gedung kantor pengelola terpadu Brebes. Di antaranya anggota BPD Mujani yang menyampaikan kepada audiensi bahwasanya pihak BPD sudah menyampaikan kepada Kepala Desa Kaliulingi, namun tidak digubris. Kalau perlunya adanya saring komunikasi dengan pihak BPD, bahkan Kepala Desanya mengatakan yang jadi Kepala Desa saya apa kamu? Jelas Mujani yang menjadi anggota BPD Kaliulingi. Salah satu warga di RT 4, RW 2 mengeluhkan mengenai mobil siaga juga sering dikeluhkan jarang sekali beroperasi untuk kepentingan masyarakat. Bahkan warga menanyakan caranya menggunakan mobil siaga itu bagaimana dan harus menghubungi siapa. Kemudian warga juga menyampaikan bahwasannya proposal posyandu yang ditanda tangani Kades sampai ke Taiwan ke warga Kaliulingi yang bekerja menjadi imigran di sana. Bahkan 1 tahun yang lalu warga pernah membuat video mengenai jalan yang dibuat oleh desa tapi ketika dipegang ambrol. Kemudian Kepala Desa sampaikan bahwasannya kalau video itu tidak dihapus maka dana desa tidak akan cair. Jelas Kepala Desa. Namun setelah dihapus sampai hingga saat ini, genap setahun keluhan warga tidak ditanggapi oleh pihak desa. Menunggu kabar dari hasil audiensi kita ini. Mereka ngapain? Mereka nggak gratis, Pak. Bahkan mereka sekarang lagi gotong royong gitu. Karena menurut mereka kantor desanya nggak layak. Dan hasil investigasi kami, Pak, contoh kecil, pantas tidak rumah yang harusnya dijaga keadaan kantor desa seperti ini, Pak. Kantor desa saja sudah tidak bisa diurus, apalagi masyarakatnya. Itu contoh kecil. Banyaknya swadaya, Pak, karena mereka sudah bosan mengajukan. Pak Kepala Desa, bilang saya begini, ini mereka bosan lama-lama ya udah urunan swadaya. Apakah pantas begitu diombat? Dan ketika musim hujan lagi, tapi desa kami itu mendapatkan penghargaan desa tercantik, Pak. Apalagi saya bingung, kok pemerintah daerah ini bisa memberikan suatu penghargaan terhadap di sekolah ini desa tercantik? Apa karena airnya? Apa karena rumputannya? Makanya kepada bapak-bapak yang harusnya tupoksi, mohon maaf, tugas inspektorat, Pak. Mohon maaf Pak Camat, setiap tahun kan molek, Pak. Bagaimana hasil moleknya? Apakah hanya SPD tanda tangan toh? Bapak turun dong, Pak. Kami harapkan bapak-bapak di sini turun, Pak. Biar lihat langsung. Biar tidak timbul fitnah, Pak. Biar tidak katanya, tapi faktanya. Kami di sini hadir kan mengusulkan itu secara terbuka, Pak. Ya loh. Biar nggak timbul nanti kita, Pak, ada udang di balik batu. Saya Pak Bantu 2017 yang katanya mendapatkan program bantuan RTLH juga dengan jumlah uang 7 juta sudah dipegang oleh masyarakat. Oke, tapi ketika pulang ke rumah uang ini diminta kembali dan diarahkan untuk ditabung karena pembuatan buku tabungannya kolektif pada saat itu. Setelah itu oknum Pamong Desa meminta ATM dan buku tabungannya, Pak. Dan sampai detik ini kemarin hasil konfirmasi saya, si oknum Pamong ini mengatakan lupa di mana itu buku tabungannya. Apakah itu bukan suatu kejahatan?
bapak-bapak ini duduk di sini Pak untuk melayani masyarakat. Saya yakin bukan untuk dilayani masyarakat Pak. Ribu. Terus saya tanya kepada Pak Kades, tolonglah yang namanya mobil siaga dimanfaatkan Pak. Kok mobil siaga nggak pernah terparkir? Itu tahun 2024 saya bertanya. Alasannya kalau parkir di sini tahu Pak Kades bilang kayak gitu. Jadi parkirnya dimanfaatkan saja biar aman. Lah saya kan tanya, Pak, kalau mobil siaga itu fungsinya apa sih Pak? Yang saya tahu kalau saya ke rumah sakit itu ada mobil siaga desa ini, desa ini, desa ini. Kalau kami warga Kali ini ingin mempergunakan mobil siaga itu caranya gimana? Harus menghubungi siapa? Pak Adi cuma bilang kalau mau pakai silakan Mas, nggak apa-apa, tinggal ke desa saja. Sekarang gini Pak, logikanya gini, saya nelayan nggak bisa nyupir, ada mobil, saya ingin mempergunakannya, ada mobil orang nggak bisa nyupir gimana Pak? Apa keburu anak istri saya sakit, keburu melahirkan, orang tua saya sakit, parah mau ke rumah sakit, apa harus saya cari supir dulu? Terus kan saya bilang kepada Pak Kades, tolonglah kami merasakan seperti saya. Masalah anggaran terserah, orang saya nggak ngerti anggaran, terserah Pak Kades mau dianggarkan bagaimana. Ternyata alhamdulillah Pak, sampai setahun mobil itu kembali lagi Pak, yang sekali lagi Pak, dan baru kemarin parkir Pak di desa kami. Terus yang kami sesalkan Pak, yang kami sangat sesalkan, ada sebagian ingin membentuk posyandu Pak. Masalah posyandu itu saya kebetulan dari luar negeri Taiwan ditelepon sama teman-teman saya di Taiwan, Mas, kok ada sih proposal posyandu ke Taiwan minta sumbangan? Saya instruksi kepada Pak Kades, kok ada sih proposal posyandu sampai ke Taiwan? Bukankah posyandu itu tugas Bapak? Mau membangun posyandu atau mau apa itu tugas Bapak dan Dinas Kesehatan. Setahu saya Pak, orang awam Pak, jangan sampai minta ke Taiwan Pak. Tolong, beban kami juga banyak Pak. Kok mengapa posyandu ke Taiwan? Alasannya saya nggak tahu. Lah kalau nggak tahu yang tanda tangan itu siapa Pak proposal itu? Ini Pak, waktu sekarang saya kesempatan untuk bicara sebentar. Saya hormat kepada Kapolri, yang saya hormati Bapak Camat dan seluruh jajarannya. Saya minta maaf tadi sebentar. Begini, saya sudah musyawarah sama Allah waktu pertama tahun berapa itu. Saya udah ngomong, kalau ada apa-apa, yuk kita musyawarah. Saya sebagai anggota DPD, saya terlibatlah maksudnya atau ada apa. Tapi dia anggap itu tidak ada DPD. Ya enggak, dan yang ngomong gimana? Selain dari bulan, aku apa kamu? Ya udah, itu. Adalah presiden kan? Kalau saya desa itu ada kelurahannya. Kalau anak itu ada bapak dan ibunya. Betul. Ya kan? Dan saya tuh udah ngomong, Pak, ini hal yang sama mau ada apa-apa, itulah kita bersama satu musyawarah. Ya, kita sendiri udah. Tapi kalau ada apa-apa, saya jangan dicampur. Saya warga biasa. Dan saya minggir. Saya tiap pagi situ terus ada yang ngomong, BPD ini yang aktif, yang lain itu nggak ada yang aktif. Loh, saya kan yang main, katanya udah anggota BPD, anggota desa. Jadi kan tiap pagi saya di situ, dan dianggap ngawasin atau gimana saya nggak tahu. Pada saya situ nggak mau minta uang, hanya jalan-jalannya, masih lihat-lihat pagi, katanya udah anggota desa. Nah itu saya salahnya seperti itu aja. Saya minta maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum. Ada lagi Ketua apa? Anggota BPD. Anggota BPD kali ini. mantan ketua
3 rumah, 1, 2, 3, dan rumah saya rumah yang komplit dan selalu standby di rumah karena saya orang daratan supir. Kalau yang 1, 2 pada ke Taiwan, jadi sepi, hanya ada ibu rumah tangga. Dan Bapak Kadis itu berasal dari Tanah Sari. Saya termasuk orang yang berani demi warga, Pak. Jadi sebelum Bapak Kadis ini menjabat, saya melihat rumah di depan saya. Jadi ini jalan, rumah saya kalau hujan selalu tuh. Bukan tuh ya banjir hujan karena telatnya apa itu? Telatnya drainase, air keluar. Nah ini yang menjadi apa? Saya itu kalau rumah saya kebetulan tinggi. Jadi kalau rumah saya kalau berarti kan ini kan semua. Karena paling tinggi sih, boleh dikatakan paling tinggi 1 tuh. Kalau sekarang banyak yang tinggi. Nah ini kalau hujan 3 jam aja, yang tenggelam itu kasurnya, Pak. Jadi kasur, bukan sekedar halaman, kasur. Kemudian ada pencalonan kepala desa, saya melihat bahwa ini yang ada titelnya SN. Yang lain kan nggak punya titel. Karena kebetulan saya juga dari ya pernah sekolah lah ya ibaratnya. Jadi mungkin kalau orang yang punya titel itu apa? Wawasannya itu beginilah. Akhirnya saya memberanikan diri. Padahal saya orang Kaliwungu ini tapi mendukung Bapak Kadis. Bahkan menjelang pencoblosan mobil saya taruh untuk mengangkut. Itu demi kemajuan, bukan demi apa-apa. Kalau saya nyaman-nyaman saja sudah, mau banjir mau apa, saya nyaman sudah. Dan akhirnya sampai pencoblosan dan dia menang. Sebelum saya mendukung, saya mengusulkan, Pak, tolong ya Pak ya, kalau nanti Bapak jadi, tolong itu drainase yang itu membuat banjir itu diperbaiki biar apa? Biar airnya lancar dan tidak hujan.